Nggak bisa dipungkiri kalau elektrifikasi kendaraan itu punya banyak nilai positif, mulai dari ramah lingkungan sampai biaya penggunaan sehari-hari yang lebih rendah. Artinya apa? Artinya kalian bisa alokasiin dana ke hal-hal lain, mulai dari nyicil rumah sampai bayar sekolah anak. Tapi mobil listrik punya kelemahan utama, yaitu range anxiety sama ngecasnya masih ribet kalau di Indonesia. Kadang-kadang masih suka rebutan gitu ya kalau misalnya lagi di SPKLU. Nah itu kenapa PHEV jadi salah satu pilihan yang menarik belakangan ini. Enter Chery Tiggo 8 CSH. Gua Taufan Rizaldi Putra, welcome back to Mobil 123. Ya, dengan efisiensi serupa mobil listrik, kalian dapat fleksibilitas dengan CSH atau Chery Super Hybrid. Apa itu CSH? CSH itu sendiri adalah sebuah sistem plug-in hybrid electric vehicle. Sistem hybrid itu biasanya dibagi dalam dua kategori, series dan paralel. Yang series, mesin bensin dan motor listrik biasanya bekerja bersama-sama, entah sebagai generator atau sistem penggerak. Sementara yang paralel antara motor listrik sama mesin bensin itu biasanya bekerja masing-masing. Kadang motor listrik yang nyala, kadang mesin bensin yang nyala. Jadi saling melengkapi. Nah, Chery Super Hybrid alias PHEV ini, dia punya sistem yang cukup unik. Karena selain bekerja sebagai series, dia juga bisa bekerja dengan sistem paralel. Artinya, sistem hybrid ini fleksibel untuk digunakan di berbagai kondisi. Kadang bisa buat ngecas motor listriknya, kadang juga bisa untuk menggerakkan mesinnya. Nah, di video ini kita akan membahas seperti apa cara kerja Chery Super Hybrid. Gak cuma soal fleksibilitas antara paralel dan series, Chery Super Hybrid juga dibekali dengan Intelligent Driving Control System yang bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi. Sebut aja, berkendara di kemacetan, dia akan beradaptasi menggunakan skema single motor pure electric mode, di mana motor satu dan mesin tidak bekerja, dan baterai menyuplai energi ke motor 2 sebagai penggerak. Sementara dalam kondisi berkendara di dalam kota atau tol yang lancar, di mana kalian gak bejek-bejek gas buat sampai rumah, dia akan berubah menjadi series range mode. Mesin bekerja menggerakkan motor satu untuk menghasilkan listrik dan mengisi daya baterai, sementara baterai menyuplai energi ke motor 2 sebagai penggerak. Sementara ketika menanjak, berakselerasi penuh, atau berakselerasi di kecepatan tinggi, sistem ini akan beradaptasi menjadi parallel drive mode. Baik mesin, motor 1, motor 2, semua bekerja paralel sebagai sistem penggerak. Nah, kalau di kemacetan, kondisi stop and go lampu merah atau ketika parkir, dia akan beradaptasi menjadi parking charge mode. Di sini mesin akan bekerja menggerakkan motor satu dan mengisi daya baterai. Ada juga on the go charging mode, mode yang aktif ketika daya baterai rendah, di mana mesin bekerja menggerakkan motor satu, mengisi daya, sementara baterai juga tetap mengalirkan energi untuk menggerakkan motor 2 sebagai penggerak. Ada juga single motor braking regenerative mode yang nanti kita praktikkan di jalan menurun ya. Di sini motor 2 bekerja sebagai generator untuk mengisi daya baterai. Yang terakhir ada juga dual motor braking recuperation mode. Di sini saat mengerem, motor 2 dan motor 1 sama-sama mengisi daya baterai melalui energi kinetik saat pengereman. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di dalam Chery Tiggo 8 CSH. Kalau untuk impresi berkendara, kita sebenarnya udah pernah bikin waktu itu di acara first drive-nya. Nah sekarang kita akan bahas lebih lengkap mengenai driving mode-nya, karena waktu itu belum sempat kita bahas lebih detail. Nah, driving mode-nya bisa kalian pilih melalui selektor ini. Kita tinggal puter aja, masuk ke normal mode, terus sport mode, dan ada juga eco mode. Nah, itu ketika kita scroll aja, itu udah berasa tuh perbedaan antar modenya. Sekarang kita lagi ada di mode eco, dan kerasa banget kalau misalnya respons pedal gas dan mesinnya itu paling konservatif karena untuk mendapatkan efisiensi terbaik dari sistem hybridnya. Jadi dia akan memaksimalkan penggerak motor listrik dan mesinnya gimana caranya agar bisa seefisien mungkin. Sementara kalau di normal mode, sesuai namanya ya, itu dia lebih balance antara power dan efisiensi. Ini kerasa respon pedalnya juga sedikit lebih responsif, tapi begitu kita masukin ke sport mode, ini baru kerasa pedal gasnya itu
paling responsif. Sistem dari hybridnya, motor listrik dan mesinnya juga kerasa gitu ya, kayak pick up speednya lebih kenceng. Tuh kita toel-toel dikit aja udah langsung narik banget teman-teman. Kami juga pernah nyobain mobil ini di Guangde Proving Ground dan geber mobil ini sampai top speed selama 6 lap di high speed loop. Performa tetap terasa stabil dengan torsi yang selalu terisi selama digeber di kecepatan tinggi. Tapi selain driving mode, karena mobil ini emang sistem hybridnya canggih banget CSH dan menawarkan fleksibilitas yang lebih oke, dia juga ada beberapa mode lainnya. Yang pertama ada power mode. Jadi ini sekarang kita lagi ada di power mode HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Jadi ini memaksimalkan balance antara mesin dan motor listriknya. Sistem penggeraknya masih dua-duanya yang bekerja. Sementara kalau misalnya kita masuk ke EV atau EV plus mode di power mode-nya, itu yang bekerja adalah motor listriknya aja teman-teman. Nah bedanya, kalau untuk yang EV mode, dia itu bisa sampai 25% baterainya. Sementara yang EV Plus itu memaksa sistem agar baterainya itu bisa di-discharge lebih kecil lagi. Nah teman-teman, sekarang kita udah di mode EV Plus. Ini tuh untuk memaksa dia untuk tetap ada di mode EV. Artinya ini sekarang kita lagi bergerak dengan menggunakan motor listrik aja. Dan baterainya udah tinggal 11%. Nah dia kalau misalnya udah mau masuk ke 10%, nanti dia akan ada warning di sini yang perlihatkan kalau baterainya itu udah terlalu rendah untuk menggunakan EV mode. Ini tinggal dikit lagi nih, 1%. Kita coba habisin. Tuh, begitu 10%, langsung keluar low baterainya. Nah, ngomongin soal ngecas dengan mesin bensin, karena dia ini plug-in hybrid electric vehicle, bisa series dan paralel, salah satu tugasnya adalah menjadi generator mesinnya. Nah ini dia juga ada power saving mode-nya, yaitu mode ketiga ya. Ada initial, ada smart, dan force. Nah yang initial itu dia bisa nge-discharge baterainya sampai 10% sebelum akhirnya ada warning dan dia berhenti pemakaiannya. Jadi langsung masuk ke mode biasa. Sementara yang smart itu dia bisa nge-discharge sampai 25% dan setelah 25% dia akan ngecas lagi baterainya dengan menggunakan mesin sampai 28%. Menggunakan mode HEV sebelum masuk ke mode EV lagi, jadi lebih fleksibel. Sementara yang force itu, kalau misalnya kalian butuh banget nih untuk menggunakan mode EV untuk jarak yang lebih jauh, kalian bisa pakai force mode. Nanti sistem akan memaksa agar mesin bekerja secara maksimal untuk mengisi daya dari baterainya. Kita coba ya, kita masuk ke power saving mode. Kalau kita nyalain force, bisa diatur ya, baterainya bisa dari 30 sampai 80%. Dan ini kerasa nih, dia tuh raungan mesinnya lebih tinggi karena digunakan untuk mengecharge atau mengisi daya dari baterainya. Ngomongin soal sistem penggerak sendiri, Chery Tiggo CSH dibekali mesin 1500cc turbo direct injection deep Miller cycle. Thermal efisiensinya sampai 44,5%, termasuk salah satu yang terbaik di kelasnya. Makanya mesinnya efisien banget nih. Tenaganya 141 HP dengan torsi 215 Nm. Mobil ini juga dibekali dua motor listrik, yang satu sebagai generator dan buat ngebantu kinerja mesin, dan motor listrik satunya lagi sebagai generator juga dan penggerak yang punya tenaga 201 HP dengan torsi 310 Nm. Chery Tiggo CSH juga dibekali baterai LFP 18,3 kWh. Gede sih ini untuk ukuran mobil hybrid. Gak heran, selain range EV mode-nya jauh, mobil ini juga punya fitur V2L kalau dibutuhkan. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada di daerah Sentul. Kita emang sengaja mau nyari jalur-jalur nanjak buat ngeliat kayak gimana performanya mobil ini untuk nanjak-nanjak, dan so far aman banget. Motor listriknya emang bekerja dengan baik untuk membantu dia nanjak-nanjak, benar-benar effortless. Dan kelihatan tuh, tadi kita tuh di bawah masih 27% baterainya, dan ini udah ke discharge. Jadi emang baterainya di discharge untuk membantu motor listriknya bekerja lebih keras biar nanjak-nanjak makin lama. Ntar kita coba juga, begitu turun kira-kira bisa nambah berapa persen nih baterainya. Oke, kalau gitu kita lanjutin lagi dulu perjalanannya. Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di Upper Cliff. Nah, kalau misalnya kalian mau ke kilometer 0 Sentul nih, udah deket banget nih. Jadi kita udah nanjak ya, kira-kira ya kurang lebih mau 4 km lah ya. Dan tadi di bawah di Sentul kita baterainya itu 27%, begitu sampai di sini tinggal 22%. Jadi kurang 5% lah. Oke juga. Habis makan, nanti kita turunnya kita buktiin lagi seberapa banyak ngecasnya baterai ini dari 22%, begitu sampai Sentul City lagi kira-kira nambahnya berapa. Oke teman-teman, sekarang kita akan lanjut jalan lagi ke bawah, turun. Tadi gue udah ngomong kalau kita mau ngebuktiin seberapa banyak ngecasnya mobil ini ketika kita pakai turunan. Yuk.
sekarang kita udah sampai Sentul City lagi, dan setelah turun-turun, ini BTW nggak kita gelindingin aja sih, tetap kita gas. Akhirnya ngecas 4% tuh. Dari tadi di atas 20%, sekarang 24%. Tapi, karena nggak selalu ada turunan di jalan yang kalian lewatin, ada satu trik lagi kalau misalnya kalian mau ngecas baterainya tanpa harus ke SPKLU atau ngecas di rumah. Nah, ini kita masuk dulu ke menunya, setting, kita ke New Energy, dan power saving mode-nya kita ganti jadi Force. Nah, ini ada value-nya, dia bisa ngecas dari 30 sampai maksimal 80%, nggak bisa lebih ya. Ini udah kita aktifin Force mode-nya. Dan ini mesinnya akan bekerja lebih keras. Ini kedengeran ya, suara mesinnya langsung ngeraung untuk ngecas. Jadi dipaksa, kan Force namanya ya. Jadi memaksa mesinnya untuk menjadi generator demi mengisi daya baterainya. Gitu teman-teman. Jadi gak usah dikit-dikit nyari turunan buat ngecas baterainya. Cukup aktifin aja power saving mode yang tadi. Udah, ngisi sendiri deh dia. Ini kita akan coba kira-kira jalan 10 menit lah ya. 10 menit dengan force mode, kira-kira ngisi berapa persen dan habis berapa kilometer bensinnya. Yuk. Oke, ini udah jalan hampir 10 menit ya. Beberapa detik lagi akan 356, dan tadi baterainya 25%, sekarang udah 32. Jadi keisi 7%-an tuh ya. Jalan lumayan jauh, tapi emang range bahan bakarnya lumayan tuh kemakannya, karena emang dia memaksa mesin untuk bekerja lebih keras demi mengisi dayanya. Tapi kalau misalnya kalian emang pengen terus EV, ya mungkin itu bisa jadi salah satu solusi buat ngisi dayanya sampai ya kira-kira 50 ya 50%, terus baru kalian pakai lagi EV mode-nya biar irit gitu. Jadi ya bas push gitu. Nggak cuma baterainya yang gede, keunggulan PHEV kayak CSA ini, dia juga bisa isi bensin tapi juga bisa dicas. Yes, artinya selain diisi dayanya pakai energi kinetik atau mesin sebagai generator, kalian juga bisa nyolok charger buat maksimalin motor listriknya. Lantas, apa yang bikin Chery Tiggo E CSA lebih menarik dibanding rival-rival sekelasnya? Pertama, teknologi CSA yang udah kami jelasin secara lengkap. Kedua, jelas harganya. 1000 pembeli pertama dapat harga spesial di bawah 500 juta, dan harga normalnya cuma 509 juta rupiah aja. Sangat value for money untuk performa sampai fitur yang kalian dapetin. Ketiga, mobil ini beneran 7-seater. Karena posisi baterainya di kolong, mobil ada space yang cukup oke di interior. Duduk di baris kedua cukup nyaman, sementara di baris ketiga ya masih masuk akal lah ya. Jadi kalau kalian pengen efisiensi dari mobil listrik tapi nggak mau ribet-ribetnya, Chery Tiggo 8 CSA ini bisa jadi solusi yang menarik. Terima kasih sudah menonton konten ini. Jangan lupa like dan komen jika berkenan. Dan kalau kalian belum subscribe, silakan subscribe. Jangan lupa juga cek media sosial kita di Mobil123 dan juga cek website kita di mobil123.com. Gua Taufan, pamit undur diri.